Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah arsitektur sistem komputer, di mana isinya kita akan membahas practice problem 3.1, 3.5, dan 3.7 dari handbook Randall A. Brian dan David Richard O'Halloran dengan judul bukunya itu Computer System A Programmer's Perspective Pearson tahun 2010. Jadi ini practice problemnya. Assume the following values are stored at the indicated memory addresses and registers. Di sini ada diberikan address dan value dari address tersebut, kemudian ada registernya juga dan value-nya. Kita diminta untuk mengisi nilai value dari tabel ini berdasarkan operan yang diberikan dari soalnya. Nah, jadi kalau ngisinya itu berdasarkan tiga ini ya, tiga umumnya dibagi tiga secara garis besar bisa dibilang, yaitu register, absolute address, dan immediate. Jadi kalau contoh operan yang pertama ini termasuk kategori register, dimana kalau operannya itu langsung diminta nilainya, kita bisa lihat langsung dari soalnya itu register %EAX itu nilainya berapa, yaitu 0x100. Jadi nilai value dari operan %EAX nya itu langsung kita masukkan value dari registernya, yaitu 0x100 atau 0 kali 100. Nah kemudian yang kedua ini 0 dikali 104 ini itu termasuk ke dalam absolute address, dimana di operannya langsung dipanggil address dari ini 0104 ini, maka value-nya langsung kita bisa isi 0xAB. Value-nya ini langsung 0xAB. Kemudian kalau yang ketiga ini kasusnya itu termasuk ke dalam immediate, dimana kasus immediate itu kalau ada prefix seperti ini, seperti lambang dolar seperti ini, maka value-nya itu dari lambang dolarnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan contoh seperti ini, prefix ini 0x108, maka value-nya itu langsung 0x108, dimana itu immediate yang berarti tanda ini menyatakan bahwa data integer konstan sehingga datanya tetap. Berarti dia integer konstan, maka value-nya itu datanya itu sendiri, datanya tetap, seperti itu. Nah kemudian kalau yang keempat ini dia %EAX seperti yang di atas ya, cuman dia ditambahin dalam kurung %EAX, yaitu ada buka kurung sama tutup kurungnya. Nah kalau yang ini value-nya itu berdasarkan %EAX tadi kan ini 0x100 ya. Jadi kalau udah ditambahin tanda kurung berarti dia 0 dari 100-nya ini kita masukkan ke address, kemudian baru kita cari value-nya. Maka value dari 0x100-nya itu adalah 0x f besar. Nah berarti value dari operan yang seperti ini kita dari register ke value, maka terus dari value registernya itu kita value-kan lagi, kita ke address-kan, baru ke value-kan lagi. Nah kemudian kalau yang kelima ini kasusnya seperti apa? Yang di atas tadi, value yang di atas dikalikan 4, itu seperti jadinya %EAX itu kan tadi 0x100, sehingga value-nya itu dikalikan sama 104 itu. Nah jadi cara pengerjaannya seperti apa? Itu 0 kali 104 itu. 0 kali 104 sama dengan 0 dikali 100 ditambah 4. Maka dapat value 0xAB. 0xAB itu kan 0 kali 104 ya, karena tadi value-nya ini yang merupakan 0x100 ini dikalikan ke 4. Maka dia dapat value-nya itu 0xAB. Di sini seperti ini. Nah, kemudian kalau yang ke berikutnya itu lebih kompleks lagi, yaitu mendapatkan value-nya itu kita dapat dengan 0x10c sama dengan 0x9 ditambah 0x3 ditambah 0x100, karena tetap dia ada %EAX-nya. Dan EDX-nya itu tadi 0x3 ya. Jadi dapat value-nya itu nanti 0x13. 0x108-nya ini berdasarkan perhitungan yang sebelumnya tadi itu 0x108. Tadi kan kita mencari value, jadi kita nggak bisa memasukkan address
tapi kita masukkan value-nya. Jadinya ditulis nanti di sini 0x113. Nah, jadi ini rangkuman semuanya berdasarkan operan-operan tadi. Ada operan persen AX, yang kedua seperti ini value-nya udah kita dapat tadi. Kemudian ada yang ini, yang dimana tadi address-nya ini pertamanya 0x100 ini, baru kita value-kan lagi nilai dari 0x100-nya, kemudian ada 4 kali persen AX, kemudian berikutnya lagi. Nah ini, jadi kira-kira begitu untuk menjawab practice problem 3.1. Kemudian ke practice problem 3.5. Di sini kita menggunakan bahasa assembly ya. Nah, soalnya itu you are given the following information of function with prototype. Jadi ada fungsinya ini void decode 1, integer pointer xp, integer pointer yp, integer pointer zp. Is compiled into assembly code. Jadi kita disuruh mengcompile assembly code. Body kodenya itu seperti ini. Ada 9 line. Nah, parameter xp, yp dan zp-nya itu stored at memory location with offsets 8, 12 and 16 respectively relative to the address in register %ADP. Jadi kita pertama buat si code-nya dulu ya. Nah, jadi kode bahasa C-nya itu seperti ini. Void decode 1, integer, masukkan fungsinya tadi, kemudian integer tx, ty, tz ke pointernya, kemudian kita buat alamat pointernya. Jadi begitu kita simpan dalam ekstensi C. Jadi di sini kita punya file programnya itu, saya beri nama ASK, itu masih dalam ekstensi C. Kita mau ubah ke bahasa assembly, di mana bahasa assembly-nya itu ekstensinya itu .o. Cara mengubah ekstensi C ke .o itu tinggal kita buka cmd, kemudian gcc min s sk.c file tadi. Nah, kalau udah seperti ini tidak ada peringatan error sama sekali, maka kita bisa lihat di sini ada program file ekstensi S. Berarti kita udah dapat bahasa assembly-nya. Kalau kita buka dalam notepad lagi, maka ini dapat kita lihat bahasa-bahasa assembly dari yang C tadi. Nah, jadi seperti ini dia isi dari yang tadi code kita .c-nya itu seperti ini. Begitu kita compile ke bahasa assembly.s, jadi seperti ini. Ini dia practice problem 35-nya ya. Dari soal kita dapat kode assembly-nya, kita mau ubah dia ke bahasa assembly. Pertama kita buat dulu dia ke dalam bahasa C. Kemudian kita masukkan ini ke dalam Notepad++, kita simpan dalam ekstensi C. Terus kita compile ke bahasa assembly.s pakai gcc min o, filenya itu sendiri .c. Kemudian kalau di practice problem 37, soalnya itu assume the following values are stored at the indicated memory addresses and registers. Hampir sama ke practice problem 3.1 tadi. Kita dikasih nilai dari address-nya, kemudian nilai dari registernya. Bedanya di sini fill in the following table showing the effects of the following instruction. Kita disuruh mencari efek dari following instruction-nya, itu dimana kita cari dulu tujuan dari instruksinya ini, baru kita bisa dapatkan value-nya. Nah, ini ada referensi slide dari dosen saya sendiri. Beberapa operasi yang mirip dengan soal kita tadi. Yaitu pertama kita nyari tujuannya dulu, baru kita bisa dapat value-nya. Nah, berdasar ini nama instruksinya. Terus nanti ada berupa kode atau memorinya itu dua. Yang pertama itu merupakan asal, kemudian yang kedua itu adalah tujuan. Nah, tujuannya itu sendiri berdasarkan instruksinya, yaitu kalau misalkan itu add one, berarti tujuannya itu tujuan ditambah asal. Kemudian kalau dia sub one, itu tujuannya itu tujuan dikurang asal. Kemudian kalau dia imul one, tujuannya itu berupa tujuan dikali asal. Nah, kalau kita lihat yang pertama sampai yang ketiga ini merupakan operasi aritmatik.
aritmatika. Kemudian kalau operasi yang ketiga sampai yang keenam itu merupakan operasi logika, bitwise, yang berikutnya baru logika. Nah, jadi yang ketiga pertama ini merupakan operator aritmatika, kemudian ketiga berikutnya ini merupakan operator bitwise, kemudian ketiga berikutnya ini merupakan operator logika. Jadi kalau yang pertama instruction-nya itu adalah add one. Add one tadi kalau kita mau cari destination atau tujuannya itu tujuan ditambah asal. Kemudian kalau yang kedua itu adalah subvan, di mana tujuannya itu adalah tujuan dikurang asal. Kemudian kalau dia itu imul one, itu tujuannya itu adalah tujuan dikali asal. Begitu seterusnya berdasarkan penjelasan slide yang tadi. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini, instruction, tujuan, dan nilai. Berdasarkan slide-slide yang sebelumnya tadi dari buku O'Halloran, kita bisa dapat tujuannya, dari tujuan tersebut bisa kita dapat nilai. Kalau kita perhatikan, tujuannya nih hampir sama mencari seperti yang practice problem 3.1, yaitu percentage X itu 0 kali 0, percentage X 0 kali FD, terus tujuannya itu dari 0 kali 100, nilainya itu 0 kali 100. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.